Gimana cara memaksakan ketidaknyamanan di tempat perkuliahan, atau di tempat kerja, atau di tempat lain? Memaksakan itu sendiri sebenarnya sudah mengandung ketidaknyamanan. Kemudian yang dipaksakan itu ketidaknyamanan. Berarti ketidaknyamanan plus ketidaknyamanan sama dengan 2 ketidaknyamanan. Dengan memaksakan ketidaknyamanan, ketidaknyamanannya semakin membesar. Jadi bagaimana caranya? Bukan memaksakan ketidaknyamanan, tetapi mengatasi agar ketidaknyamanan itu bisa berubah menjadi nyaman. Oke ya, karena kalau ketidaknyamanan dipaksakan semakin besar. Oke, tips bagaimana cara mengubah ketidaknyamanan menjadi nyaman. Ketidaknyamanan itu sebenarnya memang secara insting manusia akan menjauhi. Jadi kalau terjadi ketidaknyamanan, hanya ada 2 peluang pokok. Menerima ketidaknyamanan tersebut atau menjauh dari ketidaknyamanan. Namun saya berikan beberapa tips. Yang pertama ya pasti terima. Menerima sesuatu yang membuat tidak nyaman tersebut. Kalau ini terkait dengan kehadiran seseorang, yang menerima kehadiran seseorang tersebut. Kalau terkait dengan lingkungan, dengan program-program, ya berusaha untuk menerima program baru tersebut. Apa yang membuat tidak nyaman itu dikenali, di situ pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Di saat ingin menerima, perbesar sisi positifnya, fokuskan kepada sisi positifnya, perkecil sisi negatifnya. Karena dalam segala situasi, pasti 2 sisi itu ada. Menjadi nyaman atau tidak, tinggal bagaimana kita terampil atau tidak mengelola sisi positifnya. Temukan hal-hal positif dari kondisi yang membuat tidak nyaman ini. Di situ ada proses akhirnya bisa menerima, dan yang tadinya tidak nyaman maka berubah menjadi nyaman. Yang kedua, menjauh dari sumber ketidaknyamanan itu. Tapi kalau ini terkait dengan keinginan orang tua, ya berarti harus dikomunikasikan. Sampaikan dengan bahasa yang tetap baik, supaya beliau tidak tersinggung kondisi yang Anda alami. Karena tidak mungkin terus-menerus akan berpura-pura menjadi baik-baik saja, sementara tetap dalam lingkup ketidaknyamanan itu. Lama-lama bisa menjadi masalah. Ini perlu dikomunikasikan, agar orang tua memahami apa yang dirasakan oleh putranya. Termasuk jika ketidaknyamanan ini akibat kebijakan-kebijakan di tempat perkuliahan atau mungkin di kantor, ya silakan dikomunikasikan. Yang ketiga, cari solusi. Anda harus aktif menemukan alternatif-alternatif penyelesaian di samping 2 tips yang saya sampaikan tadi. Ini harus melihat situasi, membaca kondisi, peluang-peluang solusi dimunculkan. Ya, harus proaktif mencari solusi sendiri atau bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang memang terlibat di dalam situasi yang tidak menguntungkan Anda ini. Silakan dilibatkan untuk diskusi dan menemukan solusi itu. Yang terakhir, berdoalah. Karena segala kejadian itu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka kembalikan kepada Allah agar memberikan jalan keluar. Agar kalau memang ini yang harus dijalani, supaya Allah memberikan kemudahan. Kembali kepada titik nyaman itu. Berdoa semoga cepat mendapatkan solusi dan bahagia selalu.